Kalau singkatan dari apa? Water seal drainase. Apa itu maksudnya? Water seal drainase. Drainase itu ya. Apa sih? Kalau drainase itu kan pokoknya mengalirkan sesuatu ya, mengalirkan air dan lain-lain ya. Jadi kalau perawatan WSD itu adalah perawatan luka pada pasien yang terpasang WSD, dan WSD itu sendiri adalah alat yang dimasukkan ke dada pasien ya, ke dada pasien di interkostal kedua, tiga itu untuk mengeluarkan udara atau mengeluarkan cairan, baik cairan itu berupa darah, cairan atau nanah ya. Nah di sini kita harus bisa membayangkan dulu anatomi paru. Kalau tingkat 1 berarti udah pernah belajar anatomi paru ya? Udah kan? Masih ingat nggak? Lupa atau nggak tahu? Tapi pasti tahu ya. Tapi mungkin lupa gitu. Kita ingat-ingat lagi ya sama-sama. Yang jelas anatomi paru harus bisa dibayangkan dulu, karena kita akan berbicara WSD pasti akan berbicara anatomi parunya, harus tahu seperti apa gitu. Jadi biar kebayang WSD itu seperti apa. Paru tahu ya, kebayang ya. Gambar paru kebayang, yang penting kebayang aja dulu, bayang ya paru-paru. Nah di paru-paru itu dilapisi oleh yang namanya selaput ya, selaput atau rongga yang melapisi paru. Namanya apa? Rongga apa? Biasanya sih kalau paru, gambar paru ya, di pinggir-pinggirnya itu kalau di gambaran gitu ya, ada di sininya rongganya, apa namanya? Apa? Rongga apa? Rongga pleura. Ya, harus diingat ya bahwa paru-paru itu dilapisi oleh suatu rongga yang namanya rongga pleura. Jadi pokoknya sebelum masuk ke paru kan kulit kita kurang, terus di dalamnya kan kulit. Nah setelah kulit ada rongga namanya pleura, baru setelah itu adalah paru-paru ya. Nah yang WSD itu, yang terpasang WSD itu maksudnya ini ya. Jadi pasien itu terpasang selang, ditusukkan, dimasukkan ke rongga pleura. Si selang ini teh masuk ke rongga pleura. Cuma untuk yang memasukkannya kan dokter ini Mbak ya. Jadi ketika memasukkannya juga ini sebenarnya kecil selangnya. Harusnya mah gede sebetulnya, mah segede gini lah. Ya. Masuk ke paru-paru, ke rongga pleura. Masuknya juga enggak sedikit tapi panjang, hampir segini lah. Masuk ke rongga pleura. Untuk apa? Untuk mengeluarkan udara atau cairan. Ya. Pokoknya intinya bisa kebayang dulu bahwa si WSD itu atau chest tube itu masuknya ke rongga pleura ya, untuk mengeluarkan cairan atau udara. Nah sekarang apa indikasi indikasi pasien yang dilakukan chest tube pemasangan ini ya? Indikasinya apa? Yang pertama pada pasien pneumotorak. Pernah dengar? Pneumotorak. Nggak tahu juga. Saya nggak apa-apa kan pakai masker ya. Soalnya saya bicara takutnya gimana gitu. Pneumotorak ya. Pneumotorak itu di dalam rongga pleuranya tadi ada udara dan terjadi paru yang kolaps atau mengecil. Kebayang nggak? Kan paru-paru gini ya. Ketika kan gini misalnya gede nih paru-paru, di sini ada rongga pleuranya. Nah kemudian ketika terjadi sebuah trauma lah atau kecelakaan atau apa gitu, bocor si paru-parunya, akhirnya harusnya udara itu keluar lagi. Kalau kita kan napas masuk terus keluar lagi, ini si udara itu masuk ke rongga pleura ya. Ketika bocor paru, si udara yang ada di paru-paru masuk ke rongga pleura, sehingga si pleura itu penuh dengan udara. Kalau penuh dengan udara kayak balon gimana akhirnya? Ngembang, akhirnya paru-paru tertekan atau tidak? Tertekan ya. Ketika paru-paru tertekan, dia akan mengecil. Si paru-paru mengecil, si pleuranya jadi gede gitu ya, berisi udara. Nah itu yang menyebabkan sesak nafas gitu ya. Sehingga tindakannya harus di WSD tadi, dimasukin selang, jos gitu ya ke sini, ke pleura tadi, baru dia akan keluar udaranya. Gitu. Bisa kebayang nggak? Itu pneumotorak.
Kalau sering lihat suka ada di drama-drama drama Korea lah. Kalau ada yang suka nonton drama Korea Kak? Hah? Siapa? Yang suka nonton drama Korea? Pernah nonton film ini nggak? W? Oh, belum ya. Yang W towards, nggak tahu ya. Tahu ya? Atau intinya pokoknya suka ada di film-film itu, suka ada ketika orang itu kecelakaan, terus dia sesek atau tidak sadar atau gimana. Nah, ketika diperiksa katanya, oh ternyata dia harus ditusuk, jadi ditusuk dadanya, terus keluar udara. Ketika ditusuk dada, keluar udara. Nah, dia langsung bagus gitu maksudnya, nggak sesek lagi. Itu maksudnya seperti itu, angin. Jadi maksudnya udara bukan angin ya maksudnya. Bukan angin, udara. Jadi yang ada di tadi teh, yang ada di pleuranya itu adalah udara, sehingga harus dikeluarin. Karena ketika terjadi trauma dan bocor langsung mengecil paru, itu sangat berbahaya. Ya sangat berbahaya, itu bisa apa namanya? Ya bisa kematian lah gitu ya. Ibu nanti bekasnya bolong. Bolong dan ya. Dan saya selain saya sekarang mengajarkan ini tentang WSD, saya pun termasuk mantan orang yang dipasang WSD. Saya sebelumnya pernah tahun 2016 saya bersama pneumotorak juga. Saya pernah pneumotorak. Jadi ada udara, ya gitu ya, ada udara di pleura, jadi harus dipasang ini. Kalau saya mah termasuk yang katamenial atau yang berulang kali. Jadi kejadiannya setiap menstruasi udara, setiap menstruasi bocor. Jadi paru-parunya mengecil, sehingga harus dioperasi. Kalau yang ditusuk pasti ditusuknya itu kan bukan pakai jarum ya, pakai nggak ada sih isinya, kemarin ada yang buat nusuknya ada lebih gede gini itu. Jadi dulu diinsisi dulu di anestesi lah ya, anestesi lokal, kemudian dibuka saya dimasukin, baru dijahit ya. Teknik untuk memasukkannya seperti itu. Tapi kita sebagai perawat mah hanya melakukan perawatan lukanya saja ya di ini. Setelah dipasang, setelah 3 hari pemasangan baru diganti perbannya. Ya, itu gambarannya. Kalau pneumotorak, ya berarti tadi yang pertama pasien yang indikasi dilakukan PSD adalah pasien pneumotorak, adalah yang tadi ada udara di rongga pleura, ya. Oke, yang kedua itu pasien dengan efusi pleura. Apa efusi pleura? Ada yang tahu, ingat atau apa? Mungkin pernah ada waktu tingkat 1 apa efusi pleura? Enggak tahu juga. Oh, yang pernah dengar apa? Pernah dengar tapi ya. Efusi pleura, tadi kan ada udara. Kalau efusi pleura ada cairan di rongga pleura. Orang-orang awam sering bilangnya paru-paru basah, cenah. Paru-parunya kerendam, cenah gitu. Itu teh namanya efusi pleura. Jadi si cairannya justru numpuk di rongga pleura. Jadi sama itu juga, jadi ketekan paru-parunya karena banyak cairan. Dan cairan yang dikeluarkan bisa sampai 2000 cc sekali buang. Kadang ada yang seperti itu ya. Pasiennya sesek berat, ternyata pas di USG banyak cairan, ternyata pas ditusuk dikeluarin sampai 2000 cc, itu bisa. Ya. Dan yang terpasang ini terus-terusan berarti dia akan terus-terusan keluar karena cairannya saking banyaknya, produksinya banyak. Kalau efusi pleura biasanya itu karena adanya infeksi ya. Rata-rata sih karena misalnya TBC atau penyakit paru, infeksi paru yang lain ya, bisa menyebabkan efusi pleura. Kemudian selain efusi pleura, indikasi yang lain adalah pasien dengan hematotorak. Apa hematotorak? Hematotorak apa? Hematoan apa? Darah. Berarti ada darah di
sama ada dia di pleura juga, ada darah kalau hematotorak. Ada lagi empiema. Empiema apa empiema? Empiema atau pada duduk, jadi saya pengen duduk. Boleh saya duduk. Ini nggak apa, ini pada di bawah jadinya. Gak apa-apa Ibu. Sementara ya, nanti kalau pas ini alatnya. Oke, tadi itu apa? Empiema ya. Empiema itu terdapatnya apa? Nanah ya. Terdapatnya nanah atau pus ya, pus di rongga pleura. Kalau empiema. Jadi indikasinya tadi apa, pada pasien apa saja yang terpasang WSD itu? Epusi. Hematotoraknya apa? Apa? Cairan di Hematotorak. Ada udara di rongga pleura. Epusi pleura, adanya cairan di rongga pleura. Hematotorak, darah. Empiema, di rongga pleura ya. Oke. Sedangkan tujuan dilakukan perawatan WSD itu untuk mencegah adanya infeksi ya. Ada infeksi pada luka sekitar jahitan WSD dan juga memberikan rasa nyaman ya tentunya ke pasien. Itu tujuannya. Kemudian secara teori seperti itu sih ya intinya ya untuk pemasangan WSD itu. Kemudian kalau untuk tindakan, nah sebelum kita melakukan tindakan nih, ada berapa tahap kalau kita melakukan tindakan itu? Tahapan sebelum melakukan tindakan. Sebelum orientasi apa? Pra-orientasi. Orientasi. Apa dulu? Setelah orientasi tahap kerja. Evaluasi. Atau apa evaluasi ini masuknya? Terminasi. Ya. Dan keempat tahap itu harus dilakukan ya. Tahap prainteraksi dulu. Apa yang harus dilakukan pada tahap prainteraksi? Menyiapkan alat. Alatnya apa aja? Untuk ini apa aja kena alatnya? Coba sok dilihat di situ. Masih ada yang kelewat. APD-nya apa aja? Sarung tangan bersih. Ada sarung tangan bersih nggak di sini? Kurang kayaknya sarung tangan. Ada satu lagi. Itu mah steril ya? Iya. Oh ceritanya itu ini boleh dibuka ini? Boleh Ibu. Ada yang bersihnya di situ. Ini yang bersihnya kan di sini ya? Iya. Berarti ini ceritanya bersih. Ini steril ya? Boleh di sini nggak boleh dibuka gitu maksudnya? Boleh Ibu. Boleh Bu. Kurang like-nya mak marah lagi. Ada warna ungu kan. Ini yang bersih ya? Iya. Ini yang bersih. Kemudian ini yang sterilnya. Terus apa lagi ini perlu pakai nggak? Ada nggak di sini? Enggak ada. Nggak usah lah. Kalau tidak ada dilihat takdir nggak usah lagi tidak boleh. Sah? Ya nggak ada kan? Ya. Enggak ada. Itu mah kalau memang butuh pakai, kalau nggak apa-apa. Pakainya udah pakai ini ya gaun gitu. Udah sarung tangan bersih. Terus apa lagi? Aquabides. Aquabides sebetulnya diganti sama NaCl aja ya, karena memang untuk luka enaknya bagusnya sih pakai NaCl. Bisa pakai Aquabides, bisa pakai NaCl, tapi selama ini yang biasa dipakai adalah NaCl ya. NaCl aja ya. Iya. NaCl 3%, 0,9%. Ini nanti ditusuk gitu. Ini buat membersihkan luka ya. Terus apa lagi? Satu set bedah minor berisi apa aja? Set anatomi, dua, chirurgi satu, kom steril, handphone steril. Ini karena masih terbungkus, jadi di sini aja. Boxy steril, klem, ada setengah steril. Ini karena masih tertutup juga di sini, nggak apa-apa. Botol WSD. Ditambah karena nanti, ini jangan lupa ya nanti karena buat ujian juga nambahin aja. Karena nanti kalau luka WSD itu ada jahitan.
pasti ada jahitan karena memang harus dijahit ya untuk mengaitkan selang dengan badannya gitu. Dan juga pasti kan bolong jadi harus dijahit. Jadi ini perlu juga ya untuk obatnya boleh salep, boleh betadine yang tergantung yang direkomendasikan dokter. Biasanya sih betadine juga cukup ya. Oke, jadi cukup udah yang steril ini ya. Ya. Oke, apa lagi? Korenta. Plester. Plester dan gunting. Nah kalau plester ini mah nggak usah pakai gunting. Kalau ini boleh pakai guntingnya ya. Kalau gunting plester mah di luar aja, tidak usah steril ya. Ya. Apalagi? Bengkok. Alkohol 70%. Nah, alkohol cukup alkohol set aja. Kalau ini pasti butuh ini lagi apa sih? Rasa Rasa. lagi ya. Jadi tidak usah. Jadi cukup ini saja. Sudah? Aset WSD. Botol WSD. Botol WSD kan ya? Iya. Ditambah ini jangan lupa alas perlak ya. Alas perlak untuk nanti mengalas ya. Tuh. Terus sudah. Terus kalau misalnya nggak ada tempat cuci tangan, hand sanitizer. Atau ini aja anggap hand sanitizer. Ya. Hand sanitizer itu buat cuci tangan. Oke. Udah ya? Peralatan sudah siap. Nah, ini jangan lupa, ini kan yang baru ya. Ini isinya itu bisa NaCl dicampur desinfektan ya. Atau apabila campur desinfektan juga bisa. Atau NaCl aja juga bisa. Nah, ini harus dipakai tanda. Misalnya pakai plester. Ini aja. Yang baru, pada botol yang baru. Ini kan batas air segini ya. Nah, si airnya itu dikasih tanda batasnya. Tuh, dikasih tanggal berapa sekarang misalnya mau mengganti 15. Jadi ditulisin ya pakai pulpen spidol atau pulpen 15 bulan 12 2022 jam berapa kita menggantinya. Ya. Ditulisin dulu. Oke, ini udah bersih ya, ini mah. Ini juga harus baru bersih. Pokoknya ini bersih aja. Dan setelah alat sudah siap, apalagi yang harus disiapkan di prainteraksi? Prainteraksi dulu. Kalau itu mah ini ya, nggak ada tulisan prainteraksi orang ini enggak ya. Nah, pokoknya yang harus disiapin pada tahap prainteraksi selain alat adalah diri perawatnya juga harus disiapin ya. Apanya yang harus disiapin perawat? Mental. Mental ya harus disiapin ya. Kemudian juga ya ilmunya juga disiapin, harus tahu kan ilmunya bagaimana cara merawat luka. Terus apa lagi di interaksi? Data pasien atau pastikan dulu ya pasiennya betul atau tidak ini pasiennya gitu. Siapkan juga form inform consent-nya ya, barangkali si keluarga menolak atau pasien menolak. Siapkan form inform consent. Terus lihat oh benar pasien ini yang harus dilakukan perawatan luka gitu ya. Oke. Ada ya itu prainteraksi. Setelah prainteraksi apa? Orientasi. Orientasi. Baik, kalau orientasi kita ke pasien. Pasiennya biasa lagi. Assalamualaikum Ibu. Ibu, perkenalkan saya Suster Yayu. Kebetulan saya di sini sedang berdinas lagi. Dan hari ini saya akan melakukan perawatan luka pada Ibu. Pada perawatan luka pada WSD. Ibu boleh Ibu sebutkan nama Ibu dulu? Nama siapa Bu? Bu Wanda. Tanggal lahirnya berapa Ibu? Oh segini. Oh iya. Sudah sesuai ya dengan gelar. Jadi jangan lupa ketika identifikasi pasien itu harus ditanya pasiennya dengan pertanyaan terbuka. Jadi jangan Ibu Wanda ya. Nah jangan gitu ya. Tapi kenapa nggak boleh gitu? Takutnya pasiennya ngantuk atau pusing. Jadi ketika kita nanya Ibu Wanda ya, ya padahal bukan Ibu Wanda, Ibu Nanda misalnya. Ya takutnya gitu. Jadi harus bertanya Ibu bisa sebutkan nama Ibu atau Ibu namanya siapa boleh. Yang jelas ibunya harus menjawab nama dia gitu ya. Kita samain dengan gelang pasien. Itu prinsip keselamatan pasien yang wajib ya harus selalu kita lakukan pada identifikasi pasien. Yang pertama identifikasi pasien sudah ya. Kemudian kita tanya keadaannya Ibu gimana kabar hari ini?
Baik. Sakit, nah ini misalnya oh agak gatal sus, oh iya. Bu, hari ini saya akan melakukan perawatan luka di ibu yang selangnya karena sudah hari ketiga, jadi harus diganti. Dan caranya paling nanti saya akan mengganti lukanya, kemudian selain itu juga akan mengganti botol yang ada di udah terpasang sehingga botolnya bersih kembali. Tujuannya untuk mencegah infeksi ya Bu ya, dan membuat nyaman ibu. Gimana ibu, apakah ibu bersedia? Bersedia. Paling waktunya sekitar 15 menit ya Bu ya. Ya. Kalau ibu bersedia, saya akan ambil alat dulu ya Bu ya. Ambil alat dulu, udah ya. Sudah ambil alat. Ibu sudah ada alatnya, ibu sudah siap sekarang ya. Baik, saya tutup dulu tirainya, berarti harus privasi ya, dijaga privasinya. Kemudian apalagi pencahayaan kita atur, apalagi suhu juga ya, suhu ruangan kita atur apakah ibu hareudang teh, ibu tiris teh, gitulah intinya ya, harus ditanya. Nanti pas ujian mah tetap harus dilalui ya tahapan, semua tahapan dari interaksi sampai terminasi. Udah ya, kalau sudah diatur dan lain-lain, kita apa sekarang? Cuci tangan. Cuci tangan dulu. Dengan berapa langkah? Nah. Pada ingat nggak? Apa? Telapak tangan, tepung selaci, telapak tangan, punggung tangan, terus sela-sela jari, terus kunci, putar, ya. Oke, sudah. Setelah itu kita pakai handspun yang bersih ya, yang bersih dulu. Kita pakai handspun yang bersih dulu. Setelah itu apa yang dilakukan? Mengatur posisi pasien dulu ya, si pasiennya. Posisi kalau untuk merawat luka WSD, posisi pasien harus semi fowler. Semi fowler setengah duduk ya. Ibu saya atur dulu, nanti bednya kita putar dulu misalnya ya. Jadi si ibunya setengah duduk, atau kalau misalnya memang bednya tidak bisa, ininya di dua, misalnya bantalnya dua ya. Setelah itu, setelah ibunya setengah duduk, kita naikkan ini. Bu, maaf tangannya ke atas ya. Tangannya ke atas karena memang lukanya kan sebenarnya. Aduh, nah aja. Ibu punten ya, saya buka dulu ya, saya lihat dulu. Kita pakai alas lap ya. Kita pakai alasnya, kemudian kita tekankan bengkok. Setelah itu kita apa? Buka ini ya. Nah, kita siap-siapin dulu aja. Misalnya ini betadine kita buka dulu, karena nanti kalau sudah pakai yang steril maka tidak bisa membuka ini ya. Terus kita ini dulu, misalnya dicolok, masukin ya. Ini NaCl untuk kasanya. Kita juga buka dulu kasanya. Terus juga kita siapin plaster. Kalau ini mah enak sih, plasternya gampang, udah disiapin juga. Takutnya pakai yang kayak gini ya harus disiapin. Pokoknya siapin aja dulu ya plasternya di awal. Setelah itu kita mau membuka itu ya. Kita ambil pinsetnya. Silogis ya. Nah, kita fungsinya ini juga untuk membasahi ini ya. Kita basahi dulu dengan alkohol sweat, apa namanya? Ininya, plasternya, biar tidak sakit pasiennya. Ini yang bawah juga mungkin. Baru kita
luka pressure-nya ya. Biasanya sih kalau ditarik sama satu tangan ini sakit ya, jadi makanya kita sedikit-sedikit begini aja nggak apa-apa. Ditahan pakai tangan satu. Bu maaf ya Bu ya. Udah, karena ini udah kotor udah ya. Nah kita observasi ya, dilihat lukanya, apakah lukanya masih basah gitu ya. Pokoknya di sini tuh nanti jahitannya itu biasanya sih kesini set gitu ya, ada jahitan, ada hekting, terus kita liin ke ini, ke selang ini gitu ya. Jadi pokoknya ada luka jahitan aja, kita lihat luka jahitannya apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Apa tanda-tanda infeksi? Kemerahan. Adanya kemerahan gitunya, ada kemerahan atau tidak, kemudian apa lagi, bengkak atau tidak, terus Ada apa, cairan. ada cairan atau tidak keluar gitu ya. Terus ada apa, kita lihat juga, kita raba di pinggir sekitarnya ya, bukan ke lukanya, sekitarnya itu kita pijit sedikit nggak apa-apa, kita rasakan, takutnya ada bunyi krak gitu ya sekitar luka, itu namanya krepitasi ya. Takutnya ada udara di subkutis, itu juga tidak boleh ya. Tuh kita tekan sedikit. Oke. Kalau sudah, tidak terlalu, misalnya tidak ada kemerahan, tidak ada apa, berarti bagus. Setelah itu, setelah kita observasi, baru kita ganti sarung tangan ya. Kita kan udah nih, tadi kan kotor ya, jadi kita buang dulu sarung tangannya. Kita pakai sarung tangan Steril. Prinsipnya kalau memasang sarung tangan steril itu apa? Prinsipnya skin to skin, glove to glove. Kalau memang rada susah boleh dua-duanya. Berarti ini ke glove ya, glove to glove. Kalau yang tadi ini masih on, berarti bisa skin gitu nya, dikorok. Kalau ini mah udah steril. Udah. Setelah itu kita ini ya, perut. Nah kalau ini udah steril, jangan megang ini ya. Nggak apa-apa, langsung ini aja. Kalau udah steril, kita ambil disinfek ya. Tadi kan udah pakai NaCl ya. NaCl gitu nya, dibasahin, ceritanya basah. Kita perut dulu aja. Perut pisahin. Ini kan yang kering di ini aja ya. Pisahin. Ibu, Ya, itu ada yang ngumpul. siapa? Oh, beda. Beda. Ya. Udah kita siapin, baru kita bersihin ya satu-satu. Ini pokoknya pertahankan ini, yang ini mah steril tetap ya, yang satu kan pasti ke pasien. Nah kita bersihin dari, kalau bersihin luka itu dari mana ke mana? Dari dalam keluar ya. Ini lukanya dalam, boleh ke sana ke atas, tapi satu-satu ya. Boleh gini juga nggak apa-apa, satu kali aja ya, boleh. Nah ini kan udah kena pasien ya, kita ambil lagi nya yang ini ini juga sama ya, ini dibersihin sampai bersih ininya ya, sampai bersih ya. Oke. Setelah itu kita tadi ini masih steril ya tangannya ya. Satu lagi kita mau pakai mau bersihin ininya apa, selangnya.
Tadi udah bersih ininya, kita bersihin selangnya. Sebenarnya boleh pakai ini juga ya. Tangan nggak apa-apa. Kita pelan-pelan aja, tapi sekali gini ya. Bersihin. Hati-hati karena ini nanti takutnya ke apa sih ke Ketarik. Nah, jadi pokoknya di ini aja. Sudah ya, misalnya udah bersih. Kalau sudah bersih, kita sekarang bagian memberikan betadine ya. Betadine dimasukin, terus kita bersihin. Kasih betadine ya, yang luka-lukanya ya, yang jahitannya. Kalau sudah. Setelah itu baru kita menggunting kasa membentuk kupu-kupu ya, karena memang ini kan selang, jadi harus dibentuk kupu-kupu. Jadi maksudnya tengahnya digunting. Kita siapin dua aja. Nah, tinggal kita giniin aja. Gituin ya. Satu lagi boleh yang bawah ini. Yang jelas ini pokoknya prinsipnya tertutup aja ya. Harus tertutup apa namanya udah lubangnya, si lukanya. Baru kita sudah. Sebetulnya sudah cukup ya seperti ini ya. Sudah. Baru setelah itu apa? Kita taruh dulu aja. Kita ganti selang ya? Iya. Nah, mengganti selang, jangan langsung dicabut ininya ya, tapi kita klem dulu. Biar apa diklem? Kalau dia pneumotorak berarti biar udara tidak masuk. Kalau dia efusi pleura biar cairannya tidak ngocor gitu ya. Oke, kalau sudah ini udah diklem, kita buka. Ini tinggal buka aja ya. Buka. Ini kan udah kotor nih, taruh aja dulu misalnya. Nanti kita observasi. Kita ganti yang Baru. Tadi udah dicirian ya. Iya. Udah diciriin. Tinggal kita sambungin. Oh, ininya di ini dulu lupa. Maaf. Sebelum ditempelin lagi, kita pakai alkohol gel. Kita bersihin ininya ujungnya, ya. Bersihin gini aja, nggak apa-apa. Baru kita sambungkan. Kalau sudah disambungkan, boleh tapi biasanya sih memang harus di ini ya, biar fiksasinya kuat harus pakai plester. Pokoknya lihat aja lah ininya apa, kondisinya apakah harus pakai plester atau tidak ya. Tuh. Setelah ini kuat, kita yakin kuat, ininya juga fiksasinya kuat ya. Kita buka lagi. Nah, ini boleh kita tekan-tekan gini, memastikan jangan sampai ada sumbatan gitu ya. Takutnya ada stolsel darah, sumbatan yang menyumbat, boleh kita gini. Setelah itu sudah ya, kita bereskan alat. Tapi masih di sini ya, kita bereskan dulu. Nah, kemudian kita apa lagi? Cek durasi ya. Durasi ya. Cek durasi itu apa sih? Cek durasi gimana? Nggak tahu. Cek durasi itu untuk mengecek apakah selangnya itu ada sumbatan atau tidak ya. Caranya dengan
apa namanya, pasien disuruh batuk efektif. Yang seperti apa batuk efektif? Ada yang tahu? Sebentar ya, tadi. Apa lagi ya? Hah? Nggak tahu. Batuk efektif itu mengajarkan caranya dengan tarik nafas dalam 3 kali tarik nafas baru dibatukkan. Kita cobain ke pasien ya. Tarik nafas Bu, tarik nafas. Keluarin. Tarik nafas lagi. Keluarin. Tarik nafas lagi. Nah, yang ketiga, si ibunya suruh langsung batuk. Oho gitu. Ya itu batuk efektif. Jadi tarik, keluarin, tarik, keluarin, tarik, oho gitu. Nah, kita ajarkan dulu, baru setelah kita ngajarin, kita lihat sambil melihat ini. Ibu yang tadi saya ajarkan, coba ibu sekarang tarik nafas. Nah, ketika tarik nafas si ibu dilihat ininya ya, apakah ada yang naik atau tidak cairannya gitu. Ketarik atau tidak gitu ya. Biasanya sih ketarik tapi mungkin nggak terlalu ini ya, karena oh ya jangan lupa ini juga harus masuk 2 cm ya di bawah ini airnya. Dan ini tidak boleh diangkat gini, harus di bawah. Pokoknya biasanya kalau pas tarik nafas ada cairan yang keluar gitu, naik gitu ya intinya. Pas keluar, pas menghembuskan nafas, kita cek juga kalau dia pneumotorak terus masih ada udara, biasanya suka ini gerubuk gitu. Nah, si airnya itu gerubuk gitu. Ya berarti masih ada udaranya di paru-paru. Tapi juga posisi selang lancar gitu ya, lancar. Nah, berarti kalau gitu lancar. Satu lagi kan udah tarik nafas, ngeluarin, tarik nafas lagi, ngeluarin. Pas tarik nafas yang ketiga, suruh batuk. Kita lihat pas dia batuk, kita lihat undulasinya. Kalau batuk pasti kalau lancar si ininya, dia akan airnya bakal naik gitu. Itu maksud undulasi itu ya, cek undulasi. Jadi maksudnya si airnya bakal naik gitu ketika pasien batuk ya. batuk naik ininya, berarti ininya lancar gitu maksudnya ya. Cek undulasi itu untuk mengecek lancar atau tidaknya selang gitu. Jadi tidak ada sumbatan di selangnya gitu maksudnya ya. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke. Habis cek undulasi apa? Melakukan inspeksi. Kita lihat dada pasien. Ibu tarik nafas lagi coba. Kita lihat kesamaan ini ya, pengembangan parunya. Apakah sama atau tidak? Kalau dia itu masih pneumotorak, dia akan berbeda. Yang bagusnya ini mungkin yang kanannya naik, yang ininya turun tetap gitu, atau yang naiknya beda gitu. Itu kalau yang pneumotorak ya. Biasanya seperti itu. Kemudian setelah inspeksi oh berarti ada yang lupa ini stetoskop ya. Nanti jangan lupa stetoskop karena memang harus diauskultasi. Jadi diauskultasi pakai stetoskop dengan cara pemeriksaan paru, pemeriksaan isi paru apa gimana ini ya. 1 interkosta 1 gitu kan, interkosta terus turun ke 2 lagi 3 4 gitu ya. Jadi gitu ya. 22 gitu ya. Jadi didengerin apakah nafasnya sama atau tidak antara kiri dan kanan. Jadi biasanya suka beda, kalau yang pneumotorak suka beda ya kedengarannya. Yang satu biasa nafas yang normal. Apa nafas normal teh? Vesikuler ya. Atau apakah si yang kirinya itu karena masih ada udara jadi dia hiporesonan gitu ya, jadi kedengaran ada banyak udaranya gitu. Jadi berbeda antara kiri dan kanan. Itu auskultasi. Terus apa lagi? Setelah auskultasi sudah ya? Sudah. Kita atur lagi pasiennya, kita atur posisi lagi. Ibu tangannya boleh ke sini, tapi kita juga boleh melatih tangannya ya agar tidak kaku. Ibu jangan kaku ya, dan kita juga jangan takutnya, sebagai perawat juga jangan takut. Apa sih ini takut lepas atau takut apa gitu, nggak bakal lepas ya, karena dijahit. Bahkan pasien-pasien ini kalau pasiennya tidak terlalu sesak, ini bisa ke kamar mandi pasiennya, bisa dibawa-bawa. Jadi jangan takut gitu. Dulu juga saya gitu, ke kamar mandi aja, ininya dibawa digiring gitu. Digiring biasa aja ya, paling ya sakit aja lah.
Itu Ibu, alhamdulillah tindakannya sudah selesai. Gimana Ibu sekarang perasaannya? Alhamdulillah sudah enakan. Baik Ibu, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih atas kerjasama Ibu sehingga kami bisa lancar untuk melakukan perawatan luka. Semoga lekas sembuh. Nanti jam 12 saya akan kesini lagi untuk memberikan terapi ya Bu ya. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi Bu? Tidak ada. Baik. Itu saja Ibu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Sudah ya, kita beresin alat. Kemudian apa yang dilakukan dengan si kotor ini? Ini kita bawa ya. Kita bawa, kemudian kita observasi dulu. Dilihat dulu yang kotor. Ini kan yang bekas tadi ceritanya ya. Kita lihat kalau misalnya kalau yang pneumotorak pasti tidak akan bertambah cairannya karena memang udara kan. Biasanya sih atau gelembung-gelembung aja yang banyak biasanya kalau pneumotoraknya. Kalau efusi pleura berarti kita harus cek penambahan cairan. Misalnya tadi di sini ya batas ininya, batas tadi airnya. Kemudian kita lihat ternyata oh airnya naik ke sini, berarti harus dicatat ini penambahannya berapa. Berarti dia masih memproduksi cairan parunya, berarti jelek ya, masih jelek. Tuh, kita catat dan dokumentasikan. Ya, itu jangan lupa. Dan nanti ini kita bersihkan dengan saffron rendam dan lain-lain lah. Setelah itu kita beresin alat, cuci tangan dan dokumentasi tadi ya. Oke. Sudah seperti itu. Ada pertanyaan dulu?